para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Rasul Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Maudari Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali Nabi Rafi Jamil Fuqara Hadisin wal Qurra wal Mufassirin bi Masarikil Amdina Magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Pakai Kanda Muhammad Wali Wali wa Suri wa Pura Ijmain Sumaila Arwahi Walidina Matina wa Jadadina Masyaina wa Jamil Muslimina Muslimatan Allah ya gafiru lahum wa yarhamihum li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulum fid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya 125 Paraon fil kunoti. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiral kunuti bin nawazili fil raqatil akhirati fil faraidi kulliha wa kana yad'u ala qaumin minal munafiqina wa yad'u liqaumin minal mustad'afina minal mu'minina. Walamma arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qura'a ila qaumin bani Sulaim yad'uhum ilal Islam qataluhum wa kanu min khawasil qura. Fawajada alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam wa makasa sahran yaqnutu wa yad'u ala ra'lin wa zakwan wa usayyah jahran wa yu'amminu man khalfahu hatta nazala qauluhu ta'ala laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wa qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fatarakal kunuta ba'da zalika fi kulli nazilatin taba'ahul khalifatu al-rasiduna falam yaqnut ahadun minhum ba'da zalika linazilatin hatta zahaba ba'du tabi'ina ila annahu bid'atun likaunihi lam yara ahadan minas sahabati yaf'aluhu. Ya, lanjutan bacaan kita ya masih ya dalam masalah i'tidal nih ya. Kemarin dalam i'tidal yaitu ya Nabi ya memerintahkan tuh ya dalam hadis layan zurullah ta'ala ila salati rajulin la yuqimu ya salbuhu fi ruku'ihi wa sujudihi gitu ya. Rasulullah bilang tuh ya Allah tidak akan memandang kepada seorang yang salatnya itu enggak mantep, enggak ya yukimu ya qalbuhu ya enggak tetap dipunya tulang sulbinya, tulang punggungnya fi ruku'ihi wa sujudihi pada sujudnya. Nah ya, nah kemudian ya Nabi ya ajarin bacaan-bacaannya tuh ya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma sita min syai'in ba'du gitu ya. Ahlusana wal majna kulluna laka abdun gitu ya. Nah terus satu ya supaya ya jadi rukunya benar-benar ya mantep gitu ya, tulang ya benar-benar tegak gitu ya, jangan sampai ya masih bergerak udah ruku gitu tuh ya. Nah kemudian ya di dalam i'tidal ini ada masalah kunut. Nah gimana tuh masalah kunut di sini? Parun fil kunuti yaitu menjelaskan tentang kunut.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, kasiral kunutnya bin nawazili fil raqatil akhirati fil faraidi kulliha. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sering gitu ya, kasirun banyak tuh sering ya, kunut nyatanya ya, kunut nazilah, pin nazilah tunut ya, satu musibah tuh nazilah ya, kejadian-kejadian musibah bala apa semua itu disebut kunut nazilah gitu ya. Nah, li kaumin ya, pada suatu kaum ya, apa firaq atil akhirati, di akhir rakaatnya, fil faraidi kulliha, seluruh fardu. Artinya Nabi itu kunut nazilah seluruh fardu tuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tuh, nah itu Nabi kerjakan gitu, tuh kunut nazilah ya gitu. Nah, apakah yad'u ala qaumin minal munafikin, adalah Nabi tuh yad'u ala tuh nyumpain gitu ya, doain ya, doa tuh bukannya ya, kalau doa ali gitu, nah itu ya doa yang baik gitu, doain. Kalau ini nyumpain ya gitu ya. Nah ya, yad'u ala qaumin minal munafikin, dari kalangan orang munafik tuh. Wa yad'u li qaumin minal mustad'afin minal mu'minin, dan Nabi mendoakan tuh ya, wa yad'u li qaumin, lam pakai lam, doa li ya gitu, doa yang baik gitu ya, buat kaum yang lemah dari orang mukmin yang lemah ya, Nabi doain. Orang munafik ya gitu, nah itu Nabi sumpahin ya, doa ala gitu ya. Nah gitu ya. Walamma arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qura'a ila qaumin min Bani Sulaim, ya, tatkala Rasulullah ngirim ya, utus ya orang al-qura ya gitu, ahli qiraat ya, arti para ulama ya. Karena kalau disebut qura tuh kalau zaman mutaqaddim itu adalah ulama ya gitu ya. Kalau kita sekarang qura yang hafal Quran ya, banyak Quran. Kalau dulu disebut qura tuh ulama ya gitu ya. Nah ya, Rasulullah tuh kirim tuh gitu ya gitu, al-qura tuh artinya orang-orang alim ya. Nabi kirim tuh ila qaumin ya, pada satu kaum min Bani Sulaim, kepada Bani Sulaim, yad'uhum ilal Islam, tujuannya untuk ngajak mereka itu masuk Islam. Nah ya, bukan mereka terima, bahkan qataluhum, mereka bunuh ya mereka tuh. Maka min hawasil qura, sedangkan tuh yang diutus oleh Rasulullah tuh orang-orang yang khusus ya, dari kalangan para ulama-ulama yang ya bagus-bagus dah gitu ya. Nah, fawajada alaihimun nabi, maka merasa sakit tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wajada ala ya gitu ya, rasa sakit tuh ya gitu ya, merasa artinya tuh nggak enak gitu ya gitu ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maka sesahran ya yaknutu, maka Nabi ya laksanakan sebulan untuk berkunut. Wa yad'u ala Ra'lin wa Zakwana, dan Nabi mendoakan kepada Bani Ra'lin dan Bani Zakwan, wa Asiyah, dan juga Bani Asiyah tuh ya, jahran, Nabi baca kunutnya jahar kencang ya, keras gitu. Wa yu'amminu min man khalfahu, dan mengaminkan sahabat-sahabat yang di belakang Nabi itu ya, hatta nazala qauluhu ta'ala, sehingga turun firman Allah Ta'ala ya. Nabi merasa apa tuh, merasa sakit banget, merasa kesel banget tuh kepada ya kaum Bani Sulaim tuh ya. Nah ya, karena apa, kurok-kurok tuh lah, apa sahabat-sahabat orang-orang khusus ya, diutus bukan diterima, dibunuh gitu ya. Nah itu ya, nah setuh gitu ya. Nah gitu tuh ya. Nah tuh sebulan tuh Nabi kunut tuh. Nah laisa laka minna, sehingga turun tuh laisa laka minal amri syai'un, tidak adalah ya bagi kamu deh ya Muhammad minal amri syai'un, artinya tidak ada sesuatu yang kamu ya bisa melaksanakannya tuh ya. Au yatuba alaihim, atau kamu mengharapkan mereka tobat tuh. Au yu'azibahum, atau diseksa mereka. Fa'innahum zalimun, karena mereka itu adalah orang-orang yang zalim ya. Artinya kamu nggak punya kemampuan ya untuk ya kepada mereka tuh supaya mereka tobat, supaya mereka masuk Islam gitu. Nah, kenapa mereka fa'innahum zalimun, mereka itu orang zalim ya.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ya berikutnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Tidaklah Allah utus kamu kecuali sebagai rahmat lil alamin ya. Ini jangan kamu nyumpain mulu gitu ya. Kalau nyumpain kan gitu kan berarti nggak ada kasih sayang, nggak ada rahmat gitu ya. Nah akhirnya begitu ya turun ayat ini, fatarokal kunu tawa dazalika ya pikul lina zilatin gitu, maka Nabi tinggalkanlah kunut ya gitu sesudah turun ayat ini, dan ya Nabi tinggalkan tuh semua kunut nazilah tuh gitu ya. Jadi kejadian-kejadian musibah apa semua itu Nabi nggak kayak kunut ya. Inilah yang dipegang oleh para orang-orang yang nggak mau kunut gitu, karena Nabi nggak kunut tuh ya, padahal yang Nabi nggak kerjain tuh kunut nazilah, bukan kunut subuh gitu ya. Nah ya kan sekarang banyak tuh orang kagak apa ya, nggak mau kunut subuh kan ya, dianggap ya sama nih seperti kunut nazilah, padahal beda gitu ya. Nah gitu ya. Nah Nabi ya nggak kunut tuh ya nazilah ya, karena udah ada teguran dari Allah gitu ya. Gitu. Wataba apa tahu bi kulli nazirin taba akul khulafa urasidun. Nah mengikuti oleh para khulafa urasidin tuh ya. Nah itu nggak kunut juga. Falam yaknut ahadun minhum ba'da zalika linazilatin, dan juga para sahabat siapa ya ulama urasidin itu mereka enggak kunut seorang pun dari sudah ya itu tuh sudah turun ayat itu Nabi berhenti. Nah itu ba'da zalika linazilatin ya, ya kejadian-kejadian satu ya musibah tuh, hatta zahaba ba'du tabi'in, sehingga berpendapat sebagian tabi'in mengatakan ila annahu bid'atun, bahwa kunut itu bid'ah katanya gitu ya. Nah likaunihi lam yara ahadan minas sahabati yaf'aluhu, karena dia enggak lihat seorang pun dari kalangan sahabat itu ya berbuatnya gitu tuh ya. Nah itulah ya, jadi yang bilang tuh kunut itu jadi ya bid'ah gitu ya, kunut subuh ya, padahal yang Nabi enggak kerjain kunut nazilah, bukan kunut subuh gitu ya. Ya sehingga ya nah ya mazhab apa Hanafi kan memang enggak kunutnya gitu ya, karena diperbuat pergolongan tuh kepada Malik al-Asja'i itu ya, hadis riwayat Imam Muslim. Malik al-Asja'i itu bilang ya abati shalaita khalfa abi aba Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali hal hum yaknutuna gitu ya. Itu Malik al-Asja'i ya tanya ya kepada abahnya gitu, ya abati ya bapak ya, bapak kan dulu sembahyang ya di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka itu ya nah sekunut gitu. Apa jawabnya ya bunayya bid'atu muhdisun gitu ya. Nah kata abahnya ayah anakku muhdisun itu bid'ah gitu ya. Nah muhdisun gitu. Nah itulah yang dia apa tuh ya, yang diperselisihkan para ulama. Nah itu kata-kata itu muhdisun ya, apakah kunutnya ya apa nanyanya gitu ya, ya gitu ya. Nah gitu ya, itu yang diikhtilafkan. Nah ya ulama, nah ya sehingga mazhab Hanafi ya bilang itu adalah bid'ah gitu. Nah kalau kita Imam Syafi'i enggak bid'ah gitu ya. Nah Malik Asja'i itu ya, wabaknya Malik Asja'i bilang begitu muhdisun. Nah itu ya, nah itu kata mazhab kita Imam Syafi'i kata itu nanyanya lu ginari nanya yang begitu gitu ya. Nah yang gitu kan udah tahu kan gitu ya, kayak nanya yang begitu gitu ya. Itu kalau mazhab Syafi'i gitu ya, karena ntar ada nih hadisnya yang menyatakan bahwa Rasulullah tuh ya subuh tuh ya Nabi ya kerjain gitu ya, yang Nabi nggak kerjain tinggalin tadi nazilah ya. Jadi kunut nazilah tuh Nabi ya begitu ada teguran tuh ayat, nah Nabi nggak kerjain. Tapi kalau yang namanya subuh itu Nabi ya nggak tinggal tuh ya, hatta faraqad dunya tuh sehingga Nabi meninggal ya, Nabi tetap ya kunut subuh gitu ya. Nah gitu ya.
Nah, itu gitu ya. Kata sahabat tuh ya, sebagian bilang sebagian tabi'in ya gitu nahu ya bid'atun. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqnutu fi subhi illa ayyakuna yad'u liqaumin au ala qaumin. Ya, nah, kata Ibnu Mas'ud ya adalah Rasulullah SAW tuh ya gitu ya tidak kunut tuh pada sholat subuh, kecuali Rasulullah kunut tuh ya ayyaku nayat uli kaumin, Nabi kunut ya untuk mendoakan suatu kaum au ala kaumin, atau nyumpahin suatu kaum, katanya itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu kalau subuh dia kunut itu karena untuk doain ya, atau juga untuk nyumpahin gitu ya. Nah itu kata Ibnu Mas'ud gitu ya. Tuh Rasulullah katanya kunut ya. Nah, wa kana Anasun radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sayyidina Anas radhiyallahu an bilang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu ba'da ruku' illa qalilan. Ya, kata Anas bin Malik, tidaklah Rasulullah SAW itu kunut sesudah ruku'. Ya, illa qalilan, kecuali sedikit, jarang. Jadi Rasulullah tuh kata Anas, dia enggak kunut sebelum ruku. Ya, sudah ruku. Ya, karena Anas kan kalau sudah ruku kan waktu itidal. Yang gitu, kata Anas tuh Rasulullah enggak kunut katanya ya sesudah ruku. Ya, kecuali jarang ya Rasulullah kerjain tuh ya kalau habis ruku ya, Nabi kunut itu. Jadi Nabi kunutnya mana? Yaitu sebelum ruku gitu ya. Jadi sebelum ruku Nabi kunut itu. Nah, inilah yang dipakai oleh mazhab Maliki. Ya, Imam Malik tuh gitu ya. Imam Malik ya kalau sesudah ruku emang enggak kunut dia. Karena dia kunutnya sebelum ruku, habis baca surah gitu. Ya, selesai. Nah, doa di situ dia. Kan kunut itu doa. Gitu ya. Nah, ya, entah dibaca kunut yang panjang atau enggak kan gitu ya. Nah, gitu ya. Kunut tuh ya kan yang dikatakan kunut itu ada doa yang terdiri daripada doa dan ya, selawat tuh. Gitu ya. Jadi kan gitu ya. Tuh kunut gitu ya. Nah, artinya gitu. Ya, gitu. Ba'da rukuk tuh kita ya, gitu. Nah ya, kita kunata tuh ya, taratan yaknunu ba'dahu ya. Ala qaumin wa kana Rasulullah SAW ila qanata fi raqatil akhirati itu fil faraidi, dan adalah Rasulullah apabila dia kunut pada rakaat akhir dari salat fardu, taratan suatu waktu yaknutu qabla ruku' wa taratan yaknutu ba'dahu tuh ya. Suatu waktu Rasulullah kunut ya sesudah ruku' dan suatu waktu Nabi kunut sebelum ruku' gitu ya. Nah, itu ada gituan ya apa tuh ya hadis berikut. Nah itu ya kata Anas, wakana Anas bilang maka Rasulullah SAW yaknunu ba'da ruku ya illa qalilan. Jadi Rasulullah tuh ya tidak kunut sesudah ruku kecuali jarang. Wa mazala Rasulullah SAW yaknutu fi akhirati minasubi, senantiasa Rasulullah SAW tuh kunut katanya pada rakaat akhir dari sholat subuh hatta faraqad dunya, sehingga Nabi meninggal tuh ya. Itu kata Anas. Jadi Rasulullah tuh mazala senantiasa tuh Rasulullah ya kunut pada rakaat akhir salat subuh, sehingga Nabi faraqad dunya, bisa dengan dunia, artinya Nabi meninggal tuh ya. Jadi ya menurut Anas tuh Nabi kalau subuh tetap kunut gitu. Nang ditinggal kunut nazilah tuh. Kalau nazilah kan bukan subuh aja. Jadi setiap waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya gitu, subuh baca ya dikunut. Itu kunut nazilah. Ya, biasanya kalau di daerah-daerah tuh ya masih kerjain kan. Ya, begini kunut nazilah tuh ada ya gempa bumi, ada apa macam-macam dah tuh yang kiranya ada musibah. Nah, itu mereka ya kerjain gitu ya, kunut nazilah tuh gitu ya.
Nah, itu ya. Hatta balagha dunya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslal kunuti fi subhi qat gitu. Tidaklah Rasulullah SAW tuh meninggalkan ya dasar kunut itu fi subhi pada salat subuh gitu. Wa innama ya uniya ma zakarnahu, hanya saja yang dimaksud apa yang kami sebut di sini gitu ya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu ya karena dia wa ya katasan ya aslul kunut fi subi qad wa inna ma taraka du'a li qaumin au ala qaumin bi asma'ihim wa qabailihim la ghair gitu ya. Nah, hanya saja tuh Nabi tinggalkan mendoakan ya untuk satu kaum atau nyumpahin pada satu kaum, yaitu bi asma'ihim dengan nama mereka, wa qabailihim dan juga kabilah-kabilah mereka, la ghair ya tidak yang lain. Kalau ya yang asal sunutnya itu Nabi nggak pernah tinggal, yang Nabi tinggal itu doain ya buat kekhususan baik orang mukmin gitu atau nyumpahin orang kafir. Nah, itu yang Nabi nggak kerjain katanya. Tuh ya, riwayat. Nah, kalau dasar kunutnya tuh ya itulah kunut yang biasa kita baca gitu ya. Kalau Madini mana ada terus tuh gitu ya. Nah, itu Nabi nggak tinggal. Nah, yang Nabi tinggal tuh nambahin seperti ya Allah tuh ya melaknat kaum tuh kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu katanya yang ditinggal oleh Rasulullah nggak dikerjain gitu ya. Nah, gitu ya. Kebailah khair. Faqala ba'duhum, kata sebagian mereka nih tarokal kunuta, Nabi meninggalkan kunut. Nama uniya ma zakarnahu, hanya saja yang dimaksud kami sebut di sini gitu ya. Jadi Nabi meninggalkan kunut itu yang kami sebut di sini, yaitu ya untuk doain suatu kaum ya. Nah, ya. Nah, dan atau juga untuk menyumpahin sebagian kaum katanya gitu ya. Nah, ya Nabi itu yang enggak itu ya gitu kan, umpama Nabi doain kepada orang mukmin kan gitu. Nah, Nabi sumpahin orang kafir. Nah, itu yang Nabi enggak kerjain, Nabi ya tinggal katanya. Bukan seluruh kunutnya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya li qaumin au ya ala qaumin tu bi asma'ihim wa qabailihim la ghair. Faqala ba'duhum ya tarokal kunut, ini nama ya gitu. Wa kana Umar radhiyallahu anhu la yaqnutu illa in kana fi qitalin wa harbin. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an tidaklah dia kunut kecuali jika terjadi dalam peperangan gitu, dalam pembunuhan atau peperangan. Wa kana la yaqnutu fil amni, dan Sayyidina Umar enggak kunut dalam keadaan aman ya, dalam keadaan aman tenang enggak kunut. Nah, kalau dalam keadaan perang nah itu kunut Sayyidina Umar tuh ya ini. Wa kana la yaqnutu qabla ruku'i, dan Sayyidina Umar enggak kunut sebelum ruku gitu ya. Gitu ya. Nah, ya. Wa kana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqnutu bi kalimatin maksusatin. Rasulullah SAW tuh enggak kunut dengan kalimat-kalimat ya, doa-doa yang khusus. Bal bihasabil waqa'i, bahkan Nabi ya kunut itu menurut kejadian-kejadiannya ya, kejadian apa nih gitu ya. Nah, fil amni ya fil waqa'i. Wa kana al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sayyidina Hasan nih cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Ali anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri
Kita ya kata Sayyidina Hasan bin Ali nih ya Rasulullah tuh ngajarin saya tuh kalimat-kalimat kunut, artinya bacaan-bacaan kunut ya. Aku luhunna yang saya bacanya ya kalimat itu fi kunutil witri, yaitu pada kunut witir gitu ya, pada sembahyang witir ya. Nah, sembahyang witir kan disunatkan kunut gitu ya, baca kunut gitu ya. Ya kalau kita Imam Syafi'i, nah itu kan udah nisfu sani dari Ramadan. Nah itu kunut sunat gitu ya. Nah tuh ya. Nah kalau apa ya, kalau menurut Imam Nawawi ya itu boleh kunut sepanjang ya, nah, sepanjang tahun gitu ya, bukan di apa ya, bukan di waktu Ramadan aja gitu ya. Imam Ahmad ya seperti itu juga ya. Imam Ahmad membolehkan kalau kita kunut apa kita sholat witir di akhir rakaat terakhir, nah itu kita kunut ya. Imam Ahmad bin Hambal ya, dan juga Imam Nawawi gitu. Nah kalau Imam Syafi'i sendiri ya itu mengatakan itu udah nisful akhir ya, nisful sani dari ya bulan Ramadan witir gitu ya. Nah, itu ya yang dibanyak gitu ya, kerjain dah tuh pada gitu ya. Padahal ya dianjurin juga kita kunut ya panjang tahun dah ya. Setiap kita sholat witir ya rakaat terakhir itu kata Imam Nawawi baik kita kunut ya. Ya kan kalimat kunut itu kan ya isinya kan cakep tuh, doa ya, 5 doa di awalnya tuh. Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikanlah petunjuk ya kepada saya ya. Allahumma hdina gitu kita jamain enggak apa-apa sendiri boleh ya. Nah ya fiman hadait seperti engkau ya berikan hidayat orang-orang yang kau berikan hidayat gitu kan. Dan ini mana ada itu ini bimana apa ya Allah berikanlah saya afiat ya, sehat afiat ya seperti orang-orang yang kau afiatkan gitu ya. Ini bimana apa itu atawallani biman tawallait, ya Allah bimbinglah kami ya seperti orang-orang yang kau bimbing gitu ya. Nah ya gitu, tani mantawalait wakina saroma qadait, wakini saroma qadait, ya Allah ya peliharalah kami ya dari keburukan-keburukan ya, kejelekan-kejelekan yang Engkau takdirkan ya, yang Engkau kodoin ya. Kita minta supaya kita enggak dapat tuh ya. Nah wakina saroma qadait fa innaka taqdi wala yuqda alaika ya. Terus satu ya tuh pujian tuh ya. Nah di awalnya tuh nah gitu kan ya, di awalnya tuh doa gitu. Jadi yang dikatakan kunut itu doa dan sana ya, ada doa dan ada pujian gitu. Jadi ya nggak pakai itu juga yang lain boleh seperti Rabbikfir warham wa anta ada arhamur rahimin. Nah itu udah jadi kunut gitu kan, itu doa dan sana. Rabbikfir warham, nah itu doa, ya Allah ampunin berikan rahmat kepada kami, wa anta khairur rahimin. Itu ya boleh kalau mau doa kunut yang pendek tinggal wasulullah kan gitu ya, selawatnya gitu ya. Hanya kalau orang-orang yang kita sembahyang di belakang orang yang nggak kunut ya, kita baca kunut yang seperti itu kan keburu gitu ya. Nah ya jadi ya, nah kita nggak ninggalin kunut. Emang yang afdal tuh apa yang diajarin oleh Rasulullah nih, kata Sina Hasan nih ya gitu. Jadi Rasulullah ajarin saya kalimat-kalimat yang saya bacanya pada kunut witir. Allahumma hdini biman hadait, wa afini biman afait, wa tawallani biman tawallait, wa barikli bima a'taitu ya. Doa cakep gitu ya. Wa barikli, ya Allah berikanlah keberkahan kepada saya bima a'tait, apa aja yang Engkau berikan ya gitu ya. Apa saja yang Engkau berikan kepada saya berikanlah keberkahan ya, supaya berkah ya, baik nikmat yang kelihatan atau yang enggak ya kelihatan ya. Niat yang kelihatan yang kita makan, kita pakai pada ya jasad kita kan gitu. Nah yang enggak kelihatan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat akal, nikmat ya macam-macam tentu yang enggak kelihatan. Nah itu minta biar jadi berkah gitu ya. Yang namanya berkah ziyadatul
khair, tambah baik gitu. Itu namanya berkah gitu ya. Nah, ya itu namanya berkah, ziyadatul khair, tambah berkah. Nah, kalau berkah nggak tambah baik, nggak jadi berkah. Gitu. Kan kita bilang kan wah berkah. Ini berkah habis. Ini berkah. Kalau ini berkah nggak habis. Gitu ya, karena nambah tuh gitu ya, itu ya. Hanya dikatakan mabak dalam barakah saya nggak ada sesudah berkah lagi, lain lagi nggak ada udah. Hanya namanya berkah udah nambah terus, nggak ada lagi gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya. Nah ini yang diajarin Rasulullah kata Sayyidina Hasan tuh gitu ya. Nah fa innaka taqdi wala yuqda alaik tuh ya. Nah, kata apa ya, wa innaka taqdi, dan sungguhnya engkaulah yang mentakdirkan, mengqadain, menetapin, wala yaqdi alaik, dan tidak ada yang netepin kepada engkaulah yang netepin segala sesuatu, apa aja semua Allah yang tetepin ya, kejadian-kejadian nggak ada yang netepin, Allah tuh nentuin. Fa innahu la yazillu man walait, sesungguhnya tidak akan tuh hina orang yang engkau ya jadikan wali ya, artinya Allah yang muliakan tuh ya, wala itu. Wala yaizu man adait, dan enggak jadi mulia orang yang engkau musuhin ya, yang Allah enggak senang enggak bakal jadi mulia gitu. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, ya maha suci engkau ya Allah dan maha tinggi gitu ya. Nah, tabarakta Rabbana wa ta'ala ya, walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini enggak ada ya. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi sayyidina Muhammad wa sallim gitu ya. Nah, ya artinya tutup pakai doa apa kayak selawat gitu ya. Nah, itulah nih doa ya, kunut nyata Sayyidina Hasan yang dijajarin Rasulullah kepada saya ya. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah ajarin saya, sama juga Rasulullah ajarin saya baca Quran katanya gitu ya. Nah, Nabi itu ajarin ya baca kunut kepada Sayyidina Hasan tuh cucunya. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha yaqnutu bihaza fi sholati subhi. Sayyidina Ali itu katanya dia kunut katanya dengan kunut ini pada salat subuh gitu ya. Subuh tuh dikunut gitu pakai sunut ini nih, Allahumma hdini fiman hadait gitu, Allahumma hdina fiman hadait itu ya. Wa amma Umaru radhiyallahu anhu fakana yaqnutu biqaulihi. Adapun Sayyidina Umar radhiyallahu an dia kunut dengan perkataannya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nu'minu bika gitu ya. Ya, wa natawakkalu 'alaika wa nusni alaika ya al khaira kullu nashkuruka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nahlu'u an yamin aw may yabjuruka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahqi wa nahfadu narju rahmatak wa nakhsha azabak inna azabakal jaddu bil kuffari mulhaqun. Allahumma azzibi kabarata ahlil kitab allazina yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih zata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmata wa sabbithum ala millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auza'hum ayywafu bi ahdika allazi ahadtahum alaihi wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahul haq waj'alna minhum gitu ya. Nah ini yang disebut kunut Sayyidina Umar
gitu ya. Memang dianjurin para ulama ya kalau kita bisa tuh gabung ya kita apa tuh kunutnya ya kunut subuh tuh habis yang kunut yang diajarin Rasulullah nah baca kunut ya Sayyidina Umar nih kunut Sayyidina Umar nih gitu ya digabung dah tuh habis ini kita ya fa inna katak di wala yuqla alaik fa innahu la yazillu man walait wa ya'zuman adait fa barak rabbana wa ta'alik falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah terusin tuh pakai kunut nomor Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika gitu ya Allah sungguhnya kami minta ya pertolongan kepada Engkau dan kami minta petunjuk kepada Engkau wa nu'minu bika dan kami beriman kepada Engkau ya wa natawakkalu alaik dan kami bertawakal kepada Engkau ya Allah wa nusni alaik ya dan kami memuji Engkau al khairu kullu kebaikan itu adalah kepada Engkau wa nasykuruka wa nastaghfiruka kami bersyukur kepada Engkau kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah wala nakfuruka dan kami tidak mengkafirkan ya Engkau wa nu'minu bika kami beriman pada Engkau wa nakhla'u man mayyabjuruka dan kami meninggalkan orang-orang yang fajir yang zalim kepada Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah iyyaka na'budu hanya kepada Engkau lah kami bersembah walaka nusalli kepada Engkau kami ya salat wa nasjudu kami sujud wa ilaika nas'a dan kepada Engkau lah kami ya berusaha tuh ya wa nahfadu ya dan kami mengharapkan hafidnya narju rahmatak kami mengharapkan rahmat Engkau wa nakhsha azabak kami takut dengan azab Engkau inna azabakal jaddu bil kufari sungguhnya azab kamu itu azab Engkau ya Allah al jaddu pasti ya bil kufari mulhaqun ya bakal dijumpainya. Allahumma ya Allah azibi kafaratal ahlil kitab ya Allah azablah orang-orang kafir ahli kitab allazina yasudduna an sabilik yang mereka itu menghalang-halangi jalan Engkau wa yukazzibuna rasulak dan mereka mendustakan rasul Engkau wa yuqatiluna auliyaak mereka ya membunuh para wali-wali Engkau. Allahumma ya Allah ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih zata bainihim dan perbaikilah ya hubungan di antara mereka wa alif baina qulubihim dan satuin ya antara hati mereka waj'al fi qulubihimul iman wal hikmata jadikanlah pada hati mereka itu iman dan hikmah wasabbithum tetepinlah mereka ala millati rasulika atas agama rasulmu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auzikhum ayyuwafiqu ya wa auzikhum ya dan ya waza'atu ya tetepkin mereka itu ayyuwafiqu ya supaya mereka ayyuwafu ya supaya mereka dapat memenuhi ya bi ahdika janji kepada Engkau allazi ahadtahum alaih yang mereka berbuat janji kepadanya wansurhum dan tolonglah mereka ala aduwika atas musuh Engkau wa aduwihim dan musuh mereka ilahal haq Allah yang hak waj'alna minhum dan jadikanlah kami dari golongan mereka orang yang beriman nih itulah ya doa ya kunut Sayyidina Umar gitu. Apa tuh? Iya maksudnya kan panjang banget nih. Iya. Kalau saya lihat kan kalau ke dari mulai Allah Azim. Iya kafaratul gitu. Terakhir nih. Iya. Ini kan kayak kunut nazilah yang. Iya. Karena baru kan khusus Palestina aja kan gitu. Iya. Doa Palestina itu doa kunut nazilah nih. Iya. DKI kan juga ngajar kan gitu. Iya. Tapi kalau ini kan hampir mirip ini. Iya. Isinya gitu. Iya.
Enggak apa-apa kali. Nggak apa-apa baca, emang dianjurin kan ulama kan kita gabungin tuh. Iya maksudnya. Iya, kita gabungin. Jadi habis kunut yang Rasulullah, nah kalau bisa ditutup ya dengan kunut ya Sayyidina Umar. Kalau baca semua. Iya, nah gitu. Hanya kalau di Mekah Madinah tuh kalau bulan puasa tuh yang witirnya, ya itu dibaca kan panjang, bahkan tambahan lagi tuh banyak. Ya doanya gitu. Hanya kalau kita sholat tuh di apa tuh di i'tidal terakhir ya sholat mana aja tuh boleh panjang kan, sedangkan i'tidal itu kan rukun pendek gitu, tapi boleh ya kita lamain ya di i'tidal yang akhir ya umpama zuhur ya, nah i'tidal yang 3 tuh nggak boleh lama-lama bisa batal. Tapi kalau i'tidal yang terakhir, rakaat yang terakhir, nah itu boleh kita baca doa panjang tuh ya kita baca doa dah ya apa yang kita mau gitu. Nah nggak apa-apa, maksud saya ini tuh sami Allahu liman hamidah kan dibaca tuh Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil al-ardi wa mil ma sita min syai'in ba'du alisana wal majda kulluna laka abdun lamani alima antaita wala mu'ti alima manata wala radda lima qadaita wala yanfa'u zaljad min karjat. Nah itu kan doa warid dari Rasulullah. Nah tambahan lagi apa lagi masih boleh gitu ya, karena di apa tuh i'tidal terakhir itu boleh ya dipanjangin. Nah kalau i'tidal yang lain-lain nggak boleh gitu ya, batal gitu, melebihi dari ya apa zikir yang warid itu jadi batal gitu ya. Kalau apa tuh i'tidal yang terakhir itu enggak ya, memang dianjurin gitu ya, i'tidal akhir gitu ya. Salat yang mana aja tuh ya, baik salat sunat atau salat ya wajib ya gitu ya, karena di situ tempatnya kita ada mahalul kunut gitu ya. Gitu ya. Nah, wakana Abdullah bin Umair ya Ar-Rawi, dan adalah Abdullah bin Umair Ar-Rawi ya yang meriwayatkan di kunuti Umar ya, kunutnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma yaqulu balaghana, telah sampai berita kepada kami anna hadzal kunuta ya, bahwa kunut ini suratani minal Quran, itu 2 surah dari Al-Qur'an katanya ya, fi mushafi Ibnu Mas'ud, yang ada di dalam mushaf Ibnu Mas'ud gitu ya. Jadi apa yang dibaca nih oleh Sayyidina Umar itu katanya itu termasuk bagian daripada ayat Al-Qur'an ya, kata Abdullah bin Umair gitu ya, yang meriwayatkan ya kunut Umar ini gitu. Dibilang nih ada bagian daripada ya suratani itu 2 surah minal Quran fi mushafi Ibnu Mas'ud, itu dalam mushaf Ibnu Mas'ud ya, bukan mushaf Utsmani. Kalau mushaf Utsmani kan nggak ada nih, dibuang gitu ya. Nah ya riwayat-riwayat tuh yang mengatakan bahwa itu ayat Quran gitu ya. Nah itu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallam yaqulu bilang, iza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bibutuni akupakum ya, bibutuni akupikum wala tas'aluhu bizuhuriha gitu. Summa la tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa innallaha ta'ala ja'ilun fiha barakatan. Nah ini hadisnya, Nabi bilang nih gitu ya. Nabi bilang nih ya. Nah, iza sa'altumullaha ta'ala, apabila kamu mohon minta doa kepada Allah, fas'aluhu bibutuni akupikum, minta dengan perut ya telapak tangan kamu. Artinya kalau kita minta begini gitu ya, jadi perutnya nih ngatas gitu ya, gitu kan ya. Aku akupikum wala tas'aluhu bizuhuriha, jangan kamu minta dengan belakangnya ya. Mau minta sama Allah begini gitu ya, jangan jadi begini minta gitu tuh ya. Rasulullah bilang gitu, bizuhriha summa tarudduha, kemudian jangan kamu kembalikan nih tangan gitu ya.
hatta tamsahu biha wujuhakum, sehingga kamu usap muka kamu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita berdoa minta ya tangan kita begini, jangan begini. Gitu. Ya, sebagian ulama bilang kalau kan ada juga tuh orang yang itu wakina saroma qadait dibalik gitu. Ya, nah gitu tangannya kan gitu waktu lomah dini fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina saroma qadait gitu ya, dibalik gini gitu ya. Nah tapi enggak tuh kalau kita ya mazhab Imam Syafi'i enggak kasih, jangan itu ya. Juga yang begini kan balik tetap gitu begini ya. Hah? Gitu ya, jadi jangan digituin. Nah kalau yang beginiin itu kita balik begini kalau ya apa tuh musibahnya tuh udah jadi, udah ada ya. Kalau gini kan minta supaya diangkat gitu ya. Nah kalau gini kan minta supaya pelihara ya, wakina saroma qadait gitu kan ya, ke apa tuh ya, ke bala musibahnya kan belum ada ya gitu. Nah jadi kita minta dipelihara, doa masuknya. Nah kalau yang kayak dibalik tuh Allahumma fa'annal bala wal waba kan gitu. Nah begini kalau yang udah ada kayak kemarin Covid tuh. Nah gitu. Nah ini kita gitu Allahumma fa'annal bala wal waba. Nah begini pakai ini waktunya supaya diangkat sunnah gitu ya. Kalau kita kalau yang belum terjadi belum apa tetap begini gitu, jangan dibalik gitu tuh ya. Itu kalau doa jadi pakai telapak tangan, jangan pakai belakang telapak tangan, dan juga jangan dilepas saja sebelum kita usap nih gitu ya. Nah ya dalam hadis yang lain tuh iza madda adu apa ya daihi berdoa wala tarudduha hatta yamsahu wajhiba ya, wajihnya ya. Nah, jangan ke apa bila kamu berdoa kepada Allah tuh ya, jangan kamu ya kembalikan tangan kamu sehingga kamu usap muka kamu gitu ya. Nah kalau dalam kunut tuh nggak disunatin kita usap karena tuh ya dianggap tuh nanti menjadi membatalkan sholat karena banyak gerakan gitu ya. Jadi kalau dalam sholat tuh kita kunut langsung aja turun. Jadi enggak wasallallahu ala sayyidina Muhammad alihi wasallam, enggak gitu enggak ya. Nah, turun aja gitu ya. Enggak disunatin usap. Ini di luar sholat ya, ke luar sholat tuh. Nah, itu ya. Jangan habis kita doa udah lepas sudah aja. Usap dulu muka kita katanya gitu ya. Gitu. Nah, ya gitu. Kenapa tuh disuruh gitu? Hatta tamsahu bihatu wujuhakum fa innallaha ta'ala ya ja'ilun fiha barakatan, karena Allah jadikan padanya tuh ya itu keberkahan ya. Tangan kita tuh jangan kita lepas, kita usap ya biar Allah kasih keberkahan kita tuh dalam berdoa. Wa kana al-Baihaqi radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Imam Baihaqi radhiyallahu an bilang la ahfazu mashal wajhi bil yadaini an ahadin minas salaf ya. Kata Imam Baihaqi, saya enggak dapetin ya gitu hadis tuh ya tentang mengusap muka dengan dua tangan tersebut dari seorang pun dari kalangan salafus soleh. Katanya saya nggak dapetin tuh dari kalangan salafus soleh, kata Imam Baihaqi ya. Nah itu salafus soleh tuh meriwayatkan bahwa kalau kita berdoa jangan kembaliin sehingga usap. Nah itu hadis yang mengatakan usap tangan katanya ya, saya nggak temu tuh, kata Imam Baihaqi gitu. Walakin warada fi hadisin, akan tetapi diriwayatkan dalam satu hadis anna zalika mustahabun kharijas sholati tuh ya. Jadi
dalam riwayat yang lain tuh ada hadis bahwa ngusap muka itu sunnah tapi di luar sholat. Jadi mungkin kata Imam Baihaqi ini kalau dalam sholat itu nggak ada. Saya nggak dapetin dari kalangan salafus soleh tuh ya. Jadi begitu habis kunut wassalamualaikum warahmatullahi wasallam ngusap muka. Kata Imam Baihaqi saya nggak lihat tuh nggak ada seorang salafus soleh yang kerjain begitu. Nah tapi yang ada tuh hadis itu di luar sholat. Kalau di luar sholat kita disunatin gitu. Nah tuh ya. Jadi kalau dalam sholat enggak gitu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Nah inilah ya masalah kunut gitu ya. Jadi yang mau kunut boleh, yang nggak kunut ya nggak apa-apa ya sunnah ya gitu. Lagi juga kalau kita kunut kan bagus, doanya aja cakep kan. Ya kita minta tadi kan doa tuh ya masa jelek kan Allahumma hdina fiman hadait ya Allah, kita minta petunjuk. Oh berarti orang-orang yang kau berikan petunjuk kan gitu ya kan cakep itu ya. Nah wa barikli bima atait ya Allah, berikanlah keberkahan kan gitu. Wakina saroma qadait, jaga kita daripada keburukan-keburukan itu ya. Nah cakep ya, masa nggak mau ya, orang doain tinggal ngaminin aja ya, nggak mau, jangan ya gitu. Di witir boleh saja mana? Hah? Di witir boleh. Boleh. Ya pari. Ya bahkan Imam Nawawi nyuruhin. Itu ya, Imam Nawawi tuh yang di Maskah tuh ya. Nah, itu nyuruhin. Ya, kalau kita sembahyang witir ya di rakaat terakhir yaitu kunutlah sembahyang malam. Itu seperti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal sama gitu ya. Gitu. Kalau kita Imam Syafi'i kan bulan Ramadan doang tuh. Ya, nisfu sani gitu ya. Nah, gitu tuh. Nah, kalau Imam Malik sama Imam Abu Hanifah ya emang dia nggak ada yang namanya kunut gitu ya. Tapi Imam Malik ada riwayat dia kunutnya sebelum ruku. Jadi habis baca surah nih, nah dibaca doa situ gitu ya. Nah, baru habis itu baru ruku gitu. Jangan kayaknya jadi kayak kagak apa. Ya enggak kunut. Iya kayak enggak kunut padahal dia kunut katanya gitu Imam Malik. Iya karena enggak, dia bukannya sesudah ruku, enggak waktu sami Allah dan hamidah. Jadi dia sebelumnya gitu ya. Nah, itu ya. Paslon fi sujudi, ya masalah sujud gitu ya. Nah, kan Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an bilang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamuddar rajulu salbahu fi sujudi. Nah, ini yang kita lihat orang pada sujudnya panjang tuh. Itu. Ini di sini dibilang naha Rasulullah tuh. Adalah Ibnu Abbas bilang Rasulullah SAW tuh melarang, enggak boleh, enggak kasih ayyamuddar rajulu ya, memanjangkan seorang laki-laki solbahu ya, tulang punggungnya ya fi sujudihi, dalam sujudnya, yang sujud itu ya. Nah, itu kan berarti manjangin. Ya, manjangin. Jadi kita sujud ya. Nah, ya. Nah, pas ya ukuran ini aja. Jadi kalau gitu kan tuh ya. Hah? Iya. Hah? Ya iya, nah gitu bisa ya. Itu di kaki orang. Iya. Bisa telapak kaki orang. Jangan. Ini Rasulullah tuh gak kasih gitu ya. Gitu ya. Gitu. Wa kana Anas radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Anas bin Malik radhiyallahu an bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun. Kata Rasulullah, yang paling dekat hubungannya antara si hamba kepada Allah yaitu wa huwa sajidun, maka dia itu dalam sujud ya. Nah, ya di sana ada hadis faksirud doa apihi faqomin ya gitu ya. Banyakin doa dalam sujud ya, yakinin bahwa doa kita bakal diterima. Faqomin tuh, kata-kata faqomin tuh ya istajib ya, yakinin bahwa Allah terima. Hanya kalau kita sujudnya itu panjang begitu nggak bisa lama-lama. Capek kan? Capek enggak? Ya gitu ya. Baru baca subhana rabbiyal a'la 3 kali aja udah capek, ya jalin dah
ya. Coba kalau yang biasa gitu, ya. Nah, itu kan bisa lama kita sujud, ya. Lama kita baca zikir, baca doa, ya. Dalam sujud bisa lama. Coba panjang begitu. Ya, gitu. Ya, capek, udah capek gitu, ya. Nah, kalau bisa kan kita tekan gitu tuh. Ya, itu ya. Nah, kuat jadi kita sujud tuh, ya. Bacalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca 40 kali juga masih kuat. Ya, kalau begitu. Coba kalau panjang begitu, ya, baca 3 kali aja udah. Nah, iya, belakang kan tarik ke sana. Normal aja dia, normal. Ya, nah gitu, ya, yang biasa-biasa aja, ya, itu, ya. Nah, biasanya begitu kan juga dirinya bukan kakinya, ngangkang gitu, ya. Nah, ruangan orang dipakai, gitu, ya. Kalau yang begitu tuh ruangan orang dipakai, gitu, ngangkang begitu. Nah, Tuhan muat dua orang jadi seorang. Ya. Tapi giliran sujud kagak mengkang. Iya, kalau dia mengkang kan jadi sujud, bisa tiduran. Kalau udah begitu, mengkang dia tidur, dia tengurap. Itu, ya, gitu. Nah, itu ya Nabi bilang tuh aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun, yang paling dekat tuh antara si hamba dengan Tuhannya itu dalam sujud. Fa iza sajadal abdu, ya gitu, ya, zoharo, ya, toharo tuh ya, toharo sujuduhu wa ma tahta jabhatuhu wa ma tahta jabhatihi ila sab'i ardihin, ya. Nah, ya zoharo, ya, bukan toharo, ya. Fa iza sajadal abdu, apabila seorang hamba tuh sujud, ya, zoharo, ya, sujuduhu, zahirin gitu, ya. Nah, ya, gitu, ya. Zahara sujuduhu, kelihatan tuh zahirin sujudnya. Wa ma tahta jabhatihi, dan apa yang ada di bawah, ya. Nah, apa tuh jidatnya. Nah, ila sab'i ardina, ya. Gitu sampai, ya, kepada 7 bumi. Tohara, ya, benar tohara, ya, bukan zohara. Ya, jadi di sini kata Nabi, apabila tuh seorang hamba sujud, sucilah, ya, itu, ya, artinya toharo sujuduhu, ya, sujudnya itu membawa kesucian. Mata tajabhatuhu ila sab'i aradina, yaitu apa yang ada di bawah jidatnya sampai 7 lapis bumi. Ya, jadi kalau kita sujud, nah itu membawa sujudnya itu membawa kesucian kita tuh, apa yang ada di dalam kita sujud tuh, jidat kita tuh sampai ke 7 lapis bumi tuh katanya. Wa kana Rasulullah sallam iza sajada wajjaha asabi'ahu kullaha kibalal kiblati. Dan adalah Rasulullah SAW apabila dia sujud itu mengarahkan seluruh jari-jarinya semua, yaitu diarahkan kemana? Kibalal, ya, kiblati, menghadap kiblat, jurusan kiblat katanya. Ya, jadi kalau Rasulullah itu sujud, semua jari-jarinya ke kiblat kan gitu. Ya, jadi tangan kan, ya kalau sujud jangan begini. Ya, gitu, ya nggak boleh gini, sujudnya tangan gitu, ya, karena telapak tangan kan masuk yang 7 anggota sujud kan, jidat, 2 telapak tangan. Nah kalau begini nggak telapak tangan, ya, tangannya dikepel atau diginiin gitu, ya, gitu, ya. Nah, gitu. Nah kagak tangannya kagak ini telapak tangan, karena nih pinggir-pinggiran ini nggak termasuk, ya, telapak tangan. Yang namanya telapak tangan kan sini, ya. Hanya kalau pinggiran begini nih kita pegang kemaluan kita nggak batal, gitu, karena ini bukan telapak tangan. Ini, ya kalau diginiin tuh disujud, kita sujud gini, berarti sujud nggak kayak telapak tangan, ya, berarti pinggiran, gitu, ya. Hanya gituin, ya. Rasulullah tuh, ya, kalau sujud jadi seluruh jari-jarinya ngadepin kiblat gitu. Nah jari kaki kan gitu, ya, ditegakin gitu kan. Ya, ditekan. Nah, ini kan jarinya ke sono kan, ke kiblat jadinya. Tuh, ya. Rasulullah tuh, ya, diriin. Nah, gitu. Kalau perlu tekan gitu kan. Nah, gitu tuh, ya. Nah, jadi kan ini kita bengkokin. Nah, jadi kan ini jarinya ke sana gitu, ya, ke kiblat tuh.
Nah, gitu ya. Ya gitu. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin. Ya, gitu. Kata Rasulullah, saya diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Ya, gitu ya. 7 a'zamin itu tulang ya, anggota. Wala aksifu sya'ran wala sauban ya wala sauban ya jam ya al-jabhata ya wal yadain warukbataini wa qadamain. Dan ya saya diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota nih. Dan saya tidak buka tuh ya, tidak aksifu sya'ran, buka rambut ya, artinya rambutnya di meriabin enggak. Wala sauban ya atau baju tuh al-jabhata wal yadaini, yaitu yang 7 anggota itu al-jabhata wal yadain warukbataini wa qadamain, yaitu yang 7 anggota itu jidat nih, dahi nih gitu, wal yadain 2 tangan gitu. Nah, terus warukbatain 2 siku, 2 lutut dengkul ya. Nah, wal qadamain dan telapak kaki. Nah, itulah 7 anggota gitu ya. Nah, ya, jadi kata Rasulullah, saya diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Nah, mana tuh yang 7 tuh ya? Nah, itu jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 telapak kaki gitu ya. Itu anggota sujud gitu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hawiya li sujudi wa doa rukbataihi qabla yadaihi wa yaqulu. Dan Rasulullah SAW tuh apabila dia sujud, iza hawiya li sujud, turun untuk sujud, yaitu yang mula-mula Rasulullah taruh apa? Wa doa rukbataihi, yaitu taruh 2 lututnya. Jadi kita turun, nah dengkul dulu kena, nah gitu ya. Nah, dengkul. Nah, baru ya. Nah, kedua tangan gitu ya. Jadi dengkul dulu untuk nih gitu. Nah, baru tangan. Jangan tangan dulu. Ya. Gitu ya. Jangan tangan dulu. Kalau tangan dulu baru dengkul. Jadinya kan kayak orang gerampang gitu ya. Nah, kecuali orang sakit dah. Lain yang gitu. Nah, katanya yang nggak sakit, yang kakinya sakit itu, dengkulnya sakit, ya mesti pegangan sama tangan. Nah, itu nggak apa-apa, tangan dulu. Nah, kalau masih nggak sakit sih ya, nah jangan begitu. Jadi itu yang begitu ya. Nah, abdolnya begitu. Jadi dengkul dulu taruh, habis dengkul baru tangan. Itu, nah, baru jidat kita ini itu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya gitu. Ya, qadamain tuh. Wa kana Rasulullah ya sawiya wa do'a rukbatai qabla yadayhi wa yaqulu, dan dia bilang iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul jamalu. Apabila kamu sujud, janganlah kamu ya bruk tuh artinya ya deprok gitu ya, seperti deproknya onta. Jadi kalau kita mau sujud, jadi jangan tangan dulu. Kalau tangan dulu kan gitu, onta kan gitu ya, onta lagi diri nih. Nah, biasanya kan kaki gituan duluan, kaki depan kan diturunin, nah baru belakangnya gitu. Nah, kita gitu juga kalau kita sujud gitu kan, kalau kita begini, nah baru dengkul kan. Nah, itu kayak onta gitu. Onta kalau dia lagi mau deprok gitu ya, mau tidur, nah begitu ya, Nabi nggak kasih gitu, kalau ya bruk tuh ya. Nah, ya Jamal wa saya ati qoriban annahu kana iza nahada, dan akan datang nanti sebentar lagi bahwa apabila Nabi itu bangun dari ruku dari sujud ya, rafa ayadaihi qabla rukbatai, Nabi angkat kedua tangannya sebelum ya dengkulnya. Kalau mau bangun, jadi bangun dari sujud ya, tangannya dulu angkat ya, masa dengkulnya angkat gitu ya. Nah, jadi tangan dulu sujud, nah angkat tangannya gitu kan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, rupayadi qabla rukbatai wa tamada ala fakizaihi, dan dia berkekelan di atas kedua pahanya ya. Jadi bangun sujud, nah tangannya ditaruh di paha tuh gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajnahu fi sujudihi hatta yura bayadu ibtihi wa lam yakun
yanbutu bi ibtihi sya'run gitu. Dan adalah Rasulullah SAW tuh apabila dia sujud itu ya jenahu fi sujudihi, itu renggang. Ya, gitu ya, janaha tuh ya. Gitu renggang tuh sujudnya. Jadi enggak begini ya. Gitu ya, jangan begini. Ya, orang perempuan boleh begini. Ya, kalau kita orang laki nah renggang gitu sujud gitu ya. Nah, itu ya jenahu tuh ya fi sujudihi hatta yura bayadu ibtihi, sehingga kelihatan putih keteknya. Nabi kan direnggang gini. Nah, ya gitu ya. Ya umpama Nabi pakai apa kan? Ya, sendokan gitu ya. Nah, itu ya. Kelihatan tuh bayadu ibtihi, tapi walam yakun yanbutu bi ibtihi sya'run. Enggak ada di ketek Nabi itu selembar rambut pun enggak ada. Ya, gitu ya. Jadi keteknya enggak ada bulunya, enggak bulu ketek ya, karena Nabi perintahkan suruh apa? Cabutin gitu. Kok kita piara. Ketek ya, jadi bau keteknya ya, cabutin sunnah ya, kan termasuk tuh ya, motong apa kume ceng apa tuh ya, bulu ketek cabutin kan gitu ya. Kalau hari Kamis tuh Jumat, nah cabutin lah keteknya gitu. Ya tujuh ketek itu sunnah Nabi gitu ya. Nah gitu kan. Ya Ibnu Musayyab tuh pernah dia lagi hadir satu majelis gitu ya, ada orang pidato ya, satu ya kayak kita ustadzah pidato ceritain ya tentang kehebatannya Ibnu Musayyab. Ya, Musayyab kan tabi'in tuh ya, mantunya Abu Hurairah ya. Nah, dia orang ulama besar tabi'in, kibarut tabi'in. Dia hadir tuh, ada yang pidato tentang ya cerita apa ya, keutamaan Nabi Musayyab. Saya bener, lo kenal kagak gue? Lo cerita, ya ceritain gue kenal kagak? Kan gitu. Ada gitu, dia orang gak kenal. Jadi dia begitu dia orang ceritain gitu, dibuka aja bajunya. Bukain aja, saking ya, cabutin ketek gitu, bulunya. Nah gitu ya. Nah begitu itu kan yang pidato kan kesel. Nih orang kok iya, orang lagi pidato nyabutin. Kayaknya nggak sopan banget, nggak adab gitu. Nah, ini kan yang pidato kan apa tuh, negor gitu. Nah kata saya, lu kenal? Iya, saya lu ceritain, lu kenal? Itu ketemu gak lu? Gitu. Ya, lu nggak pernah ketemu. Ya, ngapain gue denger cerita lu katanya, mendingan gue itu. Lu mau tahu nih gue saya nih. Itu nih sunnah nih kata gitu. Nah, lu cerita yang bukan lu kenal kagak, ketemu kagak itu don kenal gitu ya. Tuh ya. Nah tuh ya gitu, wa tamadu bisujud wala yabsutan itu wala ya gitu wala ibtitonu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada rafa'a ajizatahu wala yursik batnuhu bil ardi wala bi auraqihi. Adalah Rasulullah apabila sujud diangkat dipunya pantatnya ajuz ya gitu ya, pinggulnya yaitu ya. Jadi kalau sujud tuh pinggul angkat ya, karena nggak jadi sujud kalau rata ini ya, antara kepala dengan ya pantat gitu tuh, tinggian pantat itu yang namanya sujud itu. Tak apa, kepala yang aturan di atas jadi di bawah, pantat yang biasa di bawah jadi di atas gitu ya. Ya kalau kita rata gitu sujudnya nggak jadi, nggak sah ya, mesti gitu ya. Oh tuh ya, ajizatahu tuh ya Nabi itu ya, walam yalsik batnuhu ya bil ardi, dan perutnya enggak nempel ke tanah, artinya tuh benar ya tinggi gitu ya, direnggangin gitu ya. Nah wala bi auraqihi, dan juga dengan ya pinggulnya pantatnya tuh auraknya, ajuz arok sama ya gitu ya. Ajuz pinggangnya sini ya, di atas pinggang, aurak tuh pantat itu ya. Nah gitu ya. Wa kana yadumu akibaihi fi sujudihi wa yamasuhuma bisababihi bisababihi gitu ya. Nah wa kana yadumu akibaihi, dan Rasulullah tuh ya menghimpun
ya tumitnya gitu ya waktu duduk nih ya ayaan sujudihi itu fi sujudihi waktu sujudnya wa yamassuhuma bisababihi ya bisababihi dan dia sentuhnya keduanya itu dengan sababah ya telunjuknya tuh gitu ya gitu ya dipegang gitu ya jadi kalau Nabi duduk jadi di atas ya apa tuh akobah di atas tumit gitu ya artinya tuh Nabi ya pegang tuh bener gak nah udah nemprok di atas tumit gitu ya wa kana Rasulullah sallam yaqulu i'tadilu bis sujudi ya sederhanailah kamu dalam sujud i'tidal ya wala yabsut ahadukum zira'aihi ya in bisatal kalbi jangan kamu melebarin salah seorang kamu tuh di punya lengannya seperti anjing jadi kalau sujud tuh jangan begini nah angkat gitu ya kan jangan ditaruh kan gitu ya kita sujud nih ya gituan kita nih gitu kita taruh gitu kita sujud itu kayak anjing nah, anjing kan kalau duduk kan gitu ya di mau tiduran itu dah ya nekem gitu ya ini taruh nggak boleh gitu ya renggangin gitu nah kalau orang perempuan nggak renggang gini di dalam gitu tapi tetap gitu ya nggak boleh taruh gitu ya ya nah itu ya gitu ya zira'i ya in bisatul kalbi wara'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu rajulan ya Ibnu Umar melihat ada seorang la yatajaba anil ardi dia itu tidak merenggangkan tuh lambungnya dari tanah wiziraihi dengan dua lengannya artinya dia tangannya enggak direnggangin gitu ya ke tanah gitu ya pakola maka kata Ibnu Umar ya bena aki wahai anak saudaraku la tabsut bastasabu'i janganlah kamu ya melebarin tuh ya lengan kamu seperti melebarinnya binatang buas gitu ya wad ya gitu wad an rahilatika ya wa ya gitu wa ayyad daya apa wa ayyad dai aika fa innaka iza fa'alta zalika sajada kullu udwin minha gitu ya nah kata Ibnu Umar nih ya benar aki ya jangan kamu melebarkan ya gitu lengan kamu seperti lebarnya ya binatang buas itu ya ditaruh gitu nah ya wad am andra halitatika ya dan tegakin ya gitu tegakkan ya gitu kan wad am nih ya andra hatika ya dari rohah ya dari ya telapak tangan kamu gitu ya biar renggang gitu ya jangan dirapetin gitu hatika wabdi ya dayaka ya gitu dan dinyatakan ya gitu dayaka ya ya lambung kamu sini pinggang gitu. Nah, fa innaka iza fa'alta zalika karena apabila kamu kerjakan seperti itu sajada kullu udwin minka maka sujudlah seluruh ya anggota dari diri kamu ya. Jadi jangan kita apa tuh ya kalau sujud jadi jangan apa nih tangan apa ya ya tangan kita tuh jangan ditaruh gitu jadi angkat gitu ya pakai rohak gitu tuh biar gitu ya pakai telapak tangan gitu ya ya jadi jangan sampai ya dipunya apa nih lambung kita nih ya pinggang kita nggak kelihatan tuh ya jadi jangan digituin ini ya kelihatan itu gitu ya ya gitu ya gitu kemudian wa kana Rasulullah sallallahu iza sajada faraja baina fakhizaihi ghaira hamilim batnihi ya adalah Rasulullah apabila sujud Rasulullah tuh merenggangkan antara dua pahanya ya pahanya Rasulullah tuh renggangin jadi enggak dirapetin
ya sujud itu ya. Nah, gitu ya. Faraja baina fakhidaihi ghaira hamili batnihi, ya, tidak membawa, artinya menekan di pada perutnya gitu ya. Dan kalau kita rapatin jadi perut kita kan ketekan gitu ya. Ala sayin atas suatu min fakhidaihi wa ya wa makanaan pahu wajab hatahu minal ardi, dan Rasulullah tuh mentamkin, artinya mah ya neket tuh ya ya dipunya hidungnya dan jidatnya ya. Jadi kalau kita sujud tuh hidung kita biar kena ya tempat sujud tuh kita ya. Jabat tahu ya minal ardi itu wa fataha asabi'a rijlaihi, dan Nabi buka ya jari-jari kakinya, jadi kakinya direngkangin. Wa wada'a kafaihi ya, dan dia letakkan dua telapak tangannya ya khazwaman kibaihi, jurusan pundak gitu sujud ya. Jadi enggak begitu ya sujud gitu ya. Kalau gini kan di luar pundak. Ya jadi lempengan itu pan pundak nih dia sujud. Jadi apa tuh jidat kita ada di tengah-tengah ya lapak tangan kita nih yang kita gitu di sini gitu. Ini kan jurusan pundak. Nah kalau kita di sini kalau lebar, nah itu kan luar nih pundak ya, kelebaran ya. Nah rapetin dikit gitu ya. Gitu ya. Asabiyan rijlaihi wa doa kapai khajwaman kibai. Wa kasiran maka yasjudu ala quri imamatihi sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan maka yasjudu, tidaklah, artinya Rasulullah banyak enggak sujud di atas lingkaran ya imamahnya ya, korbannya tuh kayak gitu kan tuh ya, itu kan tuh kur dianya tuh lingkaran kan gitu. Jadi Rasulullah tuh ya enggak sujud di atas lingkaran itunya. Jadi dia buka tinggiin gitu ya. Jadi di jidat juga kan ada juga yang pakai ini kan sini. Nah, jadi begitu dia tuh disujud, jadi bukannya pada jidatnya, pada ya lingkaran sorbannya tuh gitu ya. Nah ya. Kur ya gitu. Jabati gitu. Ya gitu ya imamati sultan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu sholata man la yusibu anfahul arda. Ya, dalam hadis Nabi bilang, sungguhnya Allah tidak terima sholatnya orang yang hidungnya enggak ngentuk tanah. Ya enggak kena tuh asoba yusibu tuh enggak kena bumi, artinya tempat sujud. Jadi kalau kita sujud ya biar hidung kita kena sujud. Artinya jangan sampai kita kan kalau kita sujud jangan sampai begini. Kalau begini kan nggak kena. Jadi gitu tuh ya. Jadi benar di sini nih ya kita taruh gitu tuh ya. Kalau kita begini enggak gitu kan. Ya terlalu leher kita tarik ke dalam gitu, dan juga jangan tadi keluar banget gitu ya. Ya jadi biar untuk gitu jidat hidung kita tuh gitu ya. Satu man la yusib ambu adok. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaksifu imamatahu an jabhatihi. Sayyidina Ibnu Umar ya radhiyallahu an membuka tuh, artinya merenggangkan tuh dipunya imamannya dari jidatnya. Jadi jidatnya biar kelihatan sono gitu ya. Jadi kan enggak ditutupin gitu ya. Summa yasjudu, kemudian disujud. Wa kaza kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha, begitu juga Sayyidina Ali karamallahu wajha radhiyallahu an ya gitu, sama tuh ya renggangin dipunya imamahnya. Wa kana Khabbab bin Arad ya radhiyallahu an, adalah Khabbab bin Arad ya radhiyallahu an, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kata Khabbab bin Arad, kami ngadu kepada Rasulullah sallam ya harrur romai ya palam dalam yasukuna ya gitu ya. Haji Khabbab bilang saya ngadu kepada Rasulullah sallam, panasnya tuh romdai ya gitu ya. Ya palam yasukuna, panasnya tuh ya ya romda ya kerikil tuh gitu, palam yasukuna ya gitu
ya, tapi tidak menyulitkan bagi kami, tetap kami sujud itu. Wastaka jama'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masa kota sujud, dan telah ngeluh tuh mengadu kepada Rasulullah sekelompok ya sahabat kepada Rasulullah itu masa kota sujud, sulit ya untuk sujud. Iza tafarraju ya gitu, apabila ya merenggang ya. Nah, faqala lahum, kata Rasulullah sallam, istainu birrukabi ya. Nah, maka bantulah oleh kamu birrukabi ya, rokbun, yaitu dengan ya, ya dengan apa tuh ya, dengan merukab tuh artinya dengan apa ya, merapatkan gitu ya. Nah, jadi kalau sulit tuh gitu, nah Nabi kata karena saking panasnya susah, nah ya, jadi bantulah ya dengan apa ya, dengan merapetin tuh ya badan kita tuh, jadi kan agak gituan apa, jadi nggak terlalu ketekan banget gitu ya. Nah gitu, bil indimam tuh ya, dengan ya menyatukannya. Qalal ulama, kata ulama, wazalika ayyada amir pakaihi ala rukbataihi, yang katanya tuh ya birukam, yaitu meletakkan di punya dua apa nih ya sikut di paha ya, jadi di paha kita gitu, jadi kita sujud gitu ya. Nih di kita wat andalan di sini, jadi enggak kan tadi kan di sini. Nah ya, karena lagi sedang panas ini, nah digituin tuh ya. Nah dimasukin, jadi dengkul kita nih di paha gitu, nah kita sujud ya. Emang enak juga sih kalau gitu ya, buat apa tuh, jadi kalau kita sujud jadi bisa lama ya, gitu ya, bisa lama kita sujud gitu nih ya, karena watekenan ya di sini nih gitu ya. Nah gitu kita sujud. Nah kalau begini aja capek juga gitu ya, kalau lama-lama tuh kita baca zikir, baca apa tuh ya, baca doa gitu ya capek. Tapi kalau ditekan di sini, nah itu jadi ya, nah, kuat kita lama tuh gitu ya. Nah, ya. Ah ya, mirpakain ala rukbatai. Fa iza tala sujudu wa doa, apabila lama ya sujudnya dan doanya gitu. Jadi taruh bantu tuh gitu. Wa kana Rasulullah sallam idza kanatil ardu mutayyiratan ya, mutayyiratan wa arada sujuda wa doa ya kisaa alaihi yaj'aluhu duna yadaihi ilal ardi idza sajada. Dan adalah Rasulullah sallam apabila tanahnya itu hujan basah, mutayyiratan tuh, wa arada sujud, dan mau sujud ya, kalau di sana kan nggak ada atapnya di sawah ya, kayak itu ya, kalau hujan ya, nah ya basah tuh ya pasirnya, nah gitu ya. Rasulullah tuh kalau mau sujud tanahnya mutairatan, yaitu kena hujan gitu. Wa arada sujud, dan Rasulullah mau sujud, wa doa kisah alih, Nabi taruhin pakaian di atasnya ya, gitu artinya pakai alasan gitu ya. Nah alaihi yaj'aluhu, yang dijadikan gitu ya, duna yadaihi, tidak pada tangannya, ilal ardi, ke tanah, iza sajada, apabila Nabi sujud. Jadi kalau Nabi mau sujud nih, kalau tanahnya basah ya kayak kita taruhin dah kayak apa, sapu tangan. Kalau sapu tangan kan ukuran buat muka doangan, tangan kagak. Kalau gede kan kayak kita ini sejadah kan ya, tangan ngikut kan. Nah ini taruh gitu kecil lah, kayak sapu tangan kan buat muka doangan. Nah tangan tetap begini ya, di tanah yang apa ya, yang basah, nah, gitu ya. Tuh kalau tanahnya basah, Nabi sujud gitu, taruh di atas itu tuh ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Wa kanal Hasanu radhiyallahu an yaqulu, kanati sahabatu radhiyallahu anhum idza kanatil ardu haratan, adalah para sahabat radhiyallahu an apabila tuh tanahnya panas, walam yastati ahadun, yang tidak sanggup seorang pun ayyumakkina jabhatahu ya, menenangkan, menetapkan jidatnya di tanah, wa doa saubahu, diletakkan tuh pakaiannya gitu ya, sabahu pasa jada alaih, maka disujud di situ ya. Jadi kalau tanahnya itu panas, nah ditaruh indah sejadah atau apa gitu ya, karena kalau kita langsung kan jidat kita bisa melepuh ya. Apalagi di Arab sono ya,
gitu ya. Aspalnya aja panas banget. Ya, kalau sembahyang tuh kayak sembahyang Jumat dah. Ya kan lagi sedang panasnya tuh. Iya, ya di aspal kita injek aja aspal. Ya, panas ya. Apalagi kita sujud kayak gitu. Ya habis. Ya, nah, gitu ya. Nah, tuh ya, pakein tuh ya kayak sejadah dah gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW kasiran ma yusalli wa yadahu dakhila sawbihi. Dan adalah Rasulullah SAW tuh ya kasiran sering ma yusalli yang ia salat fi yadihi wa yadahu, sedangkan kedua tangannya itu dakhila sawbihi, ada di dalam pakaiannya ya. Jadi Nabi itu kalau mau salat ya, nah dia punya baju apa tuh tangannya ketutup sini ya kan, pakai, kalau Nabi kan pakai baju apa, baju komis gede, jadi begitu Allahu Akbar tangannya kan masuk sono gitu ya. Nah ya, tangan kanan kiri kan gitu ya, jadi ketutup gitu ya. Nah gitu ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat fi sawbihi katanya gitu. Wa kana Ibnu Mas'ud wa ghairuhu yaf'alu zalika, dan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya kerjakan seperti itu Rasulullah. Wa qala Al-Hasanu radhiyallahu an, berkata Hasanul Bisri ya, kana kubara sahabah, adalah ya pembesar-pembesar sahabat radhiyallahu anhum yasjuduna alal imamati wal qalansuwati, mereka itu sujud ya alal imamati, yaitu dengan imamah dan peci ya, qalansuwah pecine, wapil mistaqi wal baronis ya, wapil masanik ya wal baronis watoya lisat ya, watoya lisati wala yakhrujuna aidihim, dan mereka itu para sahabat jadi sujud dengan di atas imamahnya dan qalansuwah biji, wapil masatik ya, dan juga pada pakaian-pakaiannya, wal baronis dan burnus ya, burnus tuh pakaian-pakaian apa ya, jaket dah gitu ya, watoyalis dan pici ya gitu ya. Nah, toilasan tuh ya, toilasan kolan suah tuh ya gitu, kayak toilasan tuh biasanya yang pakai ya kayak pici orang Turki gitu ya, yang pakai tinggi-tinggi tuh gitu ya. Nah, itu toilasan. Wala yakhrujuna aydiyahum, mereka enggak keluarin tangannya ya, jadi pakai baju itu kayak baju mantel. Nah, jadi mereka ya pici itu. Wa kana Sabit bin Somit Al-Ansari ya radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Sabit bin Somit Al-Ansari bilang, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, saya lihat Rasulullah salat wa alaihi kisaun, Nabi memakai kisa ya, baju ya mantel ya, baju gamis tuh ya, multipun bihi, yang dilipat dengannya ya, yadahu alaihi, dan Nabi letakkan tangannya padanya itu baju mantel, bakinya alaihi, bakinya yakihi baradil hasai, karena Nabi ya menjaga dinginnya ya daripada hasobai ya, tangannya daripada ya batu-batu kerikil gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana Jabir radhiyallahu an yaqulu, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala a'la jabhatihi ala qasasi sa'ri. Adalah Rasulullah sallallahu tuh, kata Jabir, saya lihat Rasulullah sallallahu tuh sujud ala a'la jabhatihi, di atas jidatnya sini gitu ya. Nah, Rasulullah itu ala qasasi sa'ri, atas bekas cukuran ya, guntingan rambut gitu ya, sebelah sini kan itu rambut. Nah, di Rasulullah sujudnya di sini ya, bukan di sini gitu ya. Itu katanya Jabir gitu ya. Nah, wa yadaihi dakhilu saubihi, sedangkan tangannya itu ada di dalam bajunya. Wa qala Nafi, berkata Imam Nafi,
Karena Ibnu Umar adalah Ibnu Umar iza sajada apabila dia sujud wa doa kapaihi alal lazi wa doa alaihi jabhahu. Ibnu Umar apabila dia sujud dia meletakkan kapaihi dua telapak tangannya alal lazi wa doa alaihi wajhahu, yaitu di atas yang dia letakkan padanya mukanya. Jadi kalau Ibnu Umar tuh sujud di atas tapaknya. Nah, mukanya di mana? Nah, itu di tengah gitu letakkan gitu. Laqad ra'aituhu fi yaumin sadidil bardi, sungguhnya saya lihat di hari yang sangat dingin, wa innahu la yakhruju kaffaihi min tahta burnusin lahu, yaitu Ibnu Umar ngeluarin di punya telapak tangannya dari dalam burnus gitu hat lahu hatta yado'ahuma, sehingga diletakkan kedua tangannya tuh alal khasabai, yaitu di atas batu-batu kerikil tuh kita Nah, itulah Nah, Rasulullah tuh sholat nah seperti itu dalam keadaan panas, dalam keadaan dingin. Nah, jadi gitu jadi kalau dalam keadaan dingin nah Rasulullah masukin tangannya dalam itu kan, nah gitu pakai kan gitu, masuk sono, ini sono gitu nah gitu. Nah waktu sujud sahabat ada yang lihat Rasulullah nggak keluarin tuh tangannya, nah gitu karena sangat dinginnya gitu nah itu gitu. Nah yakusala Nabi nah wa kanal Hasanu Ibnu Ali radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tabiyan min Ramadin. Rasulullah tuh salat ihtiba ihtiba tuh artinya berlutut dengan romad, dengan abu gitu gitu nah dengan abu Ramadin karena bi ainihi yang ada di matanya tuh. Jadi Nabi tuh itiba berlutut dengan abu tuh gitu. Wa kana Umar radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu bilang, iza wajada ahadukumul harra, apabila mendapatkan salah seorang kamu tuh panas, fal yasjud ala tarafi saibihi, hendaklah dia sujud di ujung pakaiannya. Ini kalau panas karena kalau kita taruh di atas aspal, di atas pasir, nah itu nggak kuat lama gitu, panas tuh Nah itulah Wasu ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma aina yada'ur rajulu yadaihi idza sajada, sampai situ dah gitu. Wasu ila ini